Ustaz. Baik, tadi saya menangkap beberapa hal. Yang pertama mungkin saya lebih cenderung kepada ketika Ustaz berbicara tentang perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Dari situ saya ingin menanyakan, adakah kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Ramadan? Kemudian apa hikmah yang bisa kita aplikasikan di zaman sekarang, Ustaz? Terutama dalam masalah dakwah, dalam masalah tarbiyah dan pendidikan, Ustaz. Cakep. Jadi sebenarnya semangat Ramadan itu kan semangat ibadah. Iya. Ada kesalahan masyarakat umum. Mereka bilang bulan suci Ramadan. Padahal bulan suci itu bukan Ramadan. Bulan suci itu ada 4. Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim dan seterusnya. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan bulan di sisi Allah itu 12, yang suci 4. Nah, 4 ini diterangkan sama Nabi. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Enggak ada Ramadan. Berarti kata-kata bulan suci Ramadan itu jelas enggak ada dasarnya. Nah, kita katakan bulan mulia, bulan ibadah. Benar tuh. Ya kan? Bulan perjuangan, benar tuh. Ya kan? Bulan pengampunan, benar tuh. Bulan rahmat, bulan berkah, benar tuh. Tapi bulan suci tidak. Karena bulan suci itu ada 4 yang Allah sebutkan sendiri. Gitu. Makanya ketika Ramadan itu jatuh pada perang Badar, itu kan coba kalau perang Badar banyak tidur, mati kan, dibunuh orang, dibunuh musuh kan, bukan? Tapi ada beberapa yang mengatakan ketika perang Badar itu nu'as, Ustaz. Tidak, nu'as itu ada dan itu nikmat, disebut di surah Anfal kan. Nu'as itu ada, itu karunia dari Allah, tapi tidak kemudian dijadikan senjata untuk tidur melulu. Itu yang keliru. Gitu. Tidur itu suatu karunia Allah itu. Kalau kita nggak bisa tidur, tersiksa juga tubuh kita kan. Jadi cuman tidur jangan berlebihan, gitu. Proporsional lah gitu. Nah karena itu peristiwa Ramadan kita berpuasa atau umat Islam waktu itu sedang perang Badar, kemudian terjadi perintah puasa Ramadan. Pada waktu Fatu Mekah juga Ramadan terjadi pada bulan Ramadan. Dan yang menarik, perjuangan umat Islam melawan Israel tahun 67 itu ketika Ramadan luar biasa menggempur kaum Yahudi itu. Dan lebih menarik lagi apa? Proklamasi 17 Agustus itu pada bulan Ramadan. Jadi berarti founding fathers, pemimpin Indonesia itu tahu arti Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan. Makanya mereka memproklamirkan kemerdekaan itu pada bulan Ramadan. Nah, kita sebagai generasi muda ini jangan sampai kemudian berpaling dari itu. Yang dikhawatirkan itu yang seperti dianalisa oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu seorang sosiolog Muslim yang diakui oleh Barat. Top. Sosiolog Muslim top itu Ibnu Khaldun. Silakan baca kitab karangannya namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya, dia juga punya tarikh Ibnu Khaldun dan karangannya Masya Allah. Kata Ibnu Khaldun generasi itu ada 5. Generasi pioner. Ya itulah yang kemudian pejuang-pejuang Indonesia, pejuang-pejuang Islam yang melawan para penjajah untuk memerdekakan Indonesia dengan darah perjuangan mereka itu pioner. Yang kedua, ketika merdeka muncullah generasi pembangun. Ya, mulailah dibangun Indonesia secara ekonomi ditata, secara politik ditata, secara pendidikan, secara kemasyarakatan, semua ditata dalam proses membangun bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga generasi pelanjut. Ya, mudah-mudahan kita ini masuk generasi pelanjut, melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh dua generasi orang-orang tua kita dulu. Kita lanjutkan perjuangan itu. Bukan cuman membangun fisik, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini sekarang banyak generasi yang lupa generasi membangun jiwanya itu. Dia dibangun badannya melulu.
Akibatnya banyak yang rusak mentalnya, korupsi, ya kan, nepotisme, berzina, makan riba, melanggar syariat, banyak sekali itu. Itu generasi yang merusak dirinya sendiri. Gitu. Nah, makanya kita sebagai generasi penerus harusnya sadar mana yang dibenarkan kita jalankan, ayo kita jalankan dengan benar. Mana yang tidak baik, yang batil, yang terlarang kita jalankan, tinggalkanlah. Gitu. Karena kalau kita mengikuti perintah Allah, semua yang diperintahkan Allah itu manfaat. Paham atau tidak paham. Kita menahan, tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan seks. Itu luar biasa dalam pandangan orang-orang kafir. Saya pernah tinggal di Australia. Saya waktu itu puasa tapi kerja sambil overtime. Pada waktu itu musim panas di Australia itu. Kerja dari jam 8 sampai jam 5. Ya. Istirahat 1 jam. Rata-rata kita kerja 8 jam. Selesai jam 5, saya overtime lagi 2 jam. Bingung itu orang-orang kafir itu. How come you are fasting? But you get overtime? Kata dia. Bagaimana kamu itu? Kan lagi puasa, nggak makan, nggak minum. Kok sampai overtime? Gitu. Bingung mereka. Mereka lihat kita puasa aja bingung karena mereka makan minum, kita enggak. Musim panas lagi ya. Udah gitu tambah overtime lagi, heran mereka. Tapi bagi kita yang ngerasakan nggak heran. Kenapa? Tuntutan keadaan. Karena kalau sudah Ramadan harus menyiapkan pakaian anak-anak yang bagus, persiapan untuk Lebaran. Dari mana kalau nggak ada fulus kan? Overtime lah. Mencari uang untuk kebutuhan anak-anak nanti pada saat Lebaran. Apa? Overtime. Gitu. Mereka heran itu, kok bisa? Nah, semangat di dalam beribadah itu yang bikin kuat. Gitu. Bahkan waktu musim panas itu kita mulai subuh jam 4. Udah subuh itu. Ya, buka itu jam 8, setengah 9 malam. Karena musim panas panjang. Kalau musim dingin pendek malamnya. Gitu. Musim panas itu malamnya pendek, kalau musim dingin panjang. Makanya saya udah ngalamin itu. Makanya kalau puasa cuman jam 6 sampai jam setengah 5 ya, setengah 5 sampai jam 6. Ya, biasalah itu kan. Bahkan di beberapa negara ada yang puasa sampai 20 jam, 22 jam. Alhamdulillah kita ini termasuk di negara yang tropis begini ini, bersyukurlah, sedang-sedang aja gitu. Makanya jangan menganggap ini berat gitu. Enggak, biasa aja. Apalagi dengan niat ibadah tambah kuat itu. Gitu. Makanya kembali kepada poin yang tadi ditanyakan, betapa bahwa Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Di generasi tadi pertama generasi apa? Generasi pioner. Yang kedua generasi pembangun. Nah, yang ketiga generasi penerus. Mudah-mudahan kita generasi penerus. Nah, ikutilah pola bapak-bapak kita dulu kan, bagaimana semangat daya juangnya. Ya. Nah, jangan generasi yang keempat, generasi penikmat. Kusen, gojek. maunya ada serba praktis. And fast food itu kalau bahasa mereka itu junk food, makanan sampah. Makan yang bergizi, capeklah sedikit. Jangan kamu jadi generasi penikmat yang kemudian maunya leha-leha, maunya jalan tol, akhirnya korupsi, akhirnya nggak benar. Ini makanya kalau bisa kita lahirkan generasi seperti yang pertama, generasi pioner, atau generasi pembangun, atau generasi penerus. Itu minimal. Jangan sampai jadi generasi penikmat. Sebab kalau muncul generasi penikmat, akan muncul generasi yang kelima. Generasi apa? Perusak. Ya akan ngerusak terus itu generasi. Narkoba lah, minum inilah, apa itulah. Mabuk-mabukan, sia-sia hidupnya. Gitu. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, surga, mana bisa.
Itu prinsip apa itu? Nggak benar itu. Pemuda apa itu? Memble itu. Nggak begitulah. Makanya manjadah wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Mumpung kalau kamu masih muda, ayo kita bergerak, kejar itu ilmu setinggi langit itu. Kemudian bangun itu bangsamu itu. Bangun itu kehidupanmu itu. Raih itu kesuksesan dunia dan akhiratmu itu. Nah, dengan semangat itu kita akan banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Kita bangun peradaban. Nah, di sini pentingnya kita menyadari bahwa Ramadan ini adalah madrasah ilahiyah. Madrasah pendidikan yang diberikan oleh Allah supaya kita secara fisik sehat. Mobil saja kalau nggak turun mesin, jebol dia. Benar nggak? Benar, Ustaz. Kita pakai terus nih, makan minum sepanjang tahun. Nah, Ramadan diistirahatkanlah dulu. Sehat. Lihat itu orang-orang itu ketika selesai Ramadan pada sehat-sehat tubuhnya itu. Luar biasa. Ya kan? Itulah cara Allah mendidik kita secara kesehatan. Otak pun jadi jernih. Kenapa? Jauh dari maksiat. Jauh dari pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran itu positif. Cemerlang. Gitu. Rohani, hidup nyala. Baca Quran. Salat malam. Jamaah. Salat malam. Sedekah, berbuat kebaikan. Luar biasa. Hidup semuanya. Hidup jiwanya, hidup pikirannya, hidup badannya, hiduplah negaranya kan. Nah, itu harusnya kita Ramadan itu banyak membuat prestasi-prestasi. Jangan sampai kemudian justru kita melemah. Nah, ini harapan kita kepada umat Islam, terutama kaum milenial ini. Karena kaum milenial ini cukup besar jumlahnya. Dan mereka menentukan masa depan bangsa ini. Makanya kalau kaum milenial ini harus disadarkan betul supaya mereka menjadi pelopor-pelopor kebenaran, pelopor kebaikan. Bawalah bangsa ini untuk maju. Ya, senang kita kalau lihat anak muda itu kemudian ikut sholat berjamaah ke masjid. Dia hafal Quran. Dia bakti sama orang tuanya. Ya, dia kemudian berdakwah ke sana kemari. Nilainya luar biasa. Menjadi lampu penerang buat lingkungannya kan. Itulah harapan orang tua semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Harapan semua orang tua, anak-anaknya itu. Benarlah hubunganmu kepada Allah, benarlah hubungan dengan orang tuamu, benarlah hubungan kamu dengan dirimu dan orang lain. Ya. Kemudian gak cukup itu, dia jadi pemimpin. Dia menggerakkan umat. Jadi imam sholat aja seluruh pahala jamaah makmumnya dia peroleh itu. Dan itu berarti akan menguntungkan buat orang tuanya karena orang tuanya ikut mendidik anak itu. Betapa beruntungnya itu orang tua para imam itu kan. Apalagi pemimpin negara. Memimpin satu negara ini kan. Pemimpin umat luar biasa itu. Ayo kita lahirkan para pemimpin ke depan. Mulailah dari Ramadan. Madrasah Ramadan adalah madrasah yang akan melahirkan orang-orang hebat. Karena apa? Rohaninya hebat, otaknya jernih, badannya sehat, ya kan? Dan dia punya masa depan, dia punya roadmap ke depan. Apa yang harus kami lakukan ke depan? Rancanglah Ramadan ini. Apalagi nanti waktu i'tikaf, 10 hari terakhir Ramadan. Tambah jernih lagi pikiran kita itu. 10 hari untuk Allah semuanya. Rancanglah itu. Karena Ramadan ini persiapan yang Allah berikan kepada kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Kalau Ramadan ini benar, tandanya apa? 11 bulan ke depan kita benar jalannya. Kalau Ramadan ini nggak benar hasilnya, maka 11 bulan ke depan berarti ada masalah, terseok-seok gitu. Ramadan ini persiapan untuk ke depan. Wallahu a'lam. Kita ini nggak masuk ke masalah fikih, Ustaz, tapi ada salah kaprah di Indonesia yang lucu, Ustaz. Ketika Lebaran itu masyarakat Indonesia sering mengatakan minal a'izin wal faizin. Suatu ketika saya pernah bertanya sama keluarga saya, artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita bicara minal a'izin wal faizin. Saya pernah baca bahwasanya kalimat itu digunakan untuk menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Badar. Mereka adalah orang-orang yang kembali dari perang Badar dan mereka adalah orang-orang yang menang dari perang Badar. Tapi saya ingin menanyakan esensinya, esensi wal faizin, orang menang. Menang dalam artian ketika
dia berada di bulan Ramadan, itu apa Ustaz? Kemenangan hakiki Iya, ketika bulan barakallahu. Ramadan. Sebenarnya itu ekspresi